Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 Operational Research dari kelas TD3.8 akan memaparkan materi kami yang berjudul Optimalisasi Antrian Registrasi pada Perpustakaan PTDI STD dengan metode multiple channel single stage. Di sini saya sendiri Dava, saya Beka Tasyananda, saya Jafri Masalah, saya Dulu, saya Merapi, saya Bisa Haji Kumar, Saya Daniel Tebulu. Mengapa kami mengambil topik pada kali ini? Karena kan pada saat ini terdapat mahasiswa baru yang baru memasuki kampus dan untuk minat bacanya lumayan tinggi, sehingga kami tertarik dalam mengambil materi pada kali ini. Kemudian berikut penjelasannya. Apa sih teori antrian itu? Ayo kita bahas. Kata kunci dari teori antrian yaitu menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan. Pada tugas kali ini, kami memilih metode teori antrian dengan studi kasus optimalisasi antrian registrasi pada perpustakaan PTDI STD dengan metode multiple channel single step. Alasan kami memilih judul tersebut karena tingginya minat baca mahasiswa-mahasiswi PTDI STD. Teori antrian pertama kali diciptakan oleh A.K. Erlang, seorang ahli matematik Denmark pada tahun 1909. Sejak itu, penggunaan model antrian mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Model-model antrian pada dasarnya merupakan aplikasi dari teori stokastik dan probabilitas. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan karakteristik-karakteristik yang mengukur kinerja sistem, sehingga sistem pelayanan dapat bekerja secara optimal. Terdapat 4 jenis struktur dasar teori antrian. Yang pertama yaitu single channel single path, yaitu satu saluran satu tahap. Yang kedua single channel multi-path, yaitu satu saluran banyak tahap. Yang ketiga multiple channel single path, yaitu banyak saluran satu tahap. Yang terakhir yang keempat yaitu multiple channel multiple path, yaitu banyak saluran banyak tahap. Penelitian yang pertama yaitu optimalisasi pelayanan dengan cara mengurangi antrian dengan solusi yang inovatif. Yang kedua, penerapan iptek lebih lanjut dengan cara menerapkan teknologi secara maksimal dengan fasilitas yang telah ada. Untuk landasan teori, dalam teori antrian mengacu pada kumpulan fasilitas yang sedang menunggu untuk dilayani atau diproses dalam suatu sistem, terkhususnya yang akan dibahas dalam sistem banyak saluran satu tahap atau multiple channel single stage. Adalah suatu struktur antrian di mana terdapat lebih dari satu fasilitas pelayanan yang bekerja secara paralel, namun seluruh proses pelayanan berlangsung hanya dalam satu tahap layanan. Selanjutnya pada objek penelitian. Terdapat 3 objek penelitian yang kami ambil, yaitu mahasiswa PTDI STTD, petugas perpustakaan, dan alat registrasi. Nah, mahasiswa PTDI STTD ini kami jadikan sebagai objek dikarenakan jumlah mahasiswa PTDI STTD yang terus bertambah, di mana jumlah mahasiswa di sini kurang lebih mencapai 1.400 mahasiswa-mahasiswi PTDI STTD. Nah, dengan banyaknya jumlah mahasiswa ini mengakibatkan semakin tingginya jumlah mahasiswa yang memiliki minat membaca maupun mahasiswa yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang transportasi di perpustakaan. Kemudian pada petugas perpustakaan, hal ini kami jadikan objek dikarenakan jumlah petugas perpustakaan dapat menentukan bagaimana tingkat pelayanan di dalam perpustakaan. Dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak, apakah hal tersebut mampu melayani jumlah mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan tersebut. Kemudian untuk alat registrasi, semakin berkembangnya zaman, maka alat registrasi yang digunakan di dalam kampus PTDI STTD ini dengan sistem digital di mana tersedia komputer, yaitu sebanyak 3 pelayanan, sehingga mahasiswa dengan jumlah yang banyak dapat melakukan antrian di pelayanan komputer tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dari hasil penelitian kami yang kami dapat dari data pengunjung yang ada di perpustakaan PTDI STTD di bulan November kemarin, di mana kami mendapatkan data bahwasannya perpustakaan itu terbuka pada hari dinas dari Senin sampai Jumat, dan saya akan menjabarkan terkait masing-masing data yang ada, di mana dari hari Senin itu terdapat 163 pengunjung, Selasa 34, Rabu 84, Kamis 164, dan juga Jumat 85 orang. Sehingga kami
menghitung rata-rata pengunjung per harinya sekitar 106 orang per harinya. Kemudian di sana terdapat server atau alat untuk registrasi para pengunjung. Di sana terdapat tiga alat, dan kemudian untuk jam layanan sendiri dimulai dari pukul 8 hingga pukul 4 sore, sehingga diperoleh jam layanan selama 8 jam konversikan ke menit 480 menit, sehingga diperoleh rata-rata pengunjungnya per waktu itu 106 per 480 didapat 0,22083 orang per menit. Kemudian waktu pelayan rata-rata sebesar 1 orang per menitnya. Halo teman-teman sekalian, melanjutkan paparan dari teman saya itu kita masuk ke bagian perhitungan untuk perhitungan analisis datanya. Yang pertama itu kita masuk ke perhitungan lambda per mu yang akan menghasilkan 0,2208333 dan selanjutnya. Untuk perhitungan kedua yang itu utilitas per sistem row, di mana row itu sama dengan lambda per s dikali mu, server dikali mu. Sehingga ketika kita masukkan datanya, kita akan mendapatkan hasil 0,07361111. Nah, perhitungan selanjutnya probabilitas sistem kosong P0 dengan rumus P0 sama dengan seperti yang tertera di layar, plus 1 lambda per mu pangkat S, dan semua itu dipangkatin minus 1. Nah, selanjutnya slide berikutnya kita menghitung suku demi suku menggunakan rumus yang tadi juga, sehingga dapat ketika n-nya sama dengan 0, n-nya sama dengan 1, dan juga n2, hasilnya sekian. Selanjutnya suku kedua, kita mendapatkan hasil 0,0355588. Perhitungan selanjutnya akumulasi dari rumus sebelumnya, sehingga P0 berjumlah 0,8018252. Selanjutnya perhitungan keempat, jumlah rata-rata yang mengantri LQ. Rumusnya itu LQ sama dengan lambda per mu pangkat S dikali rho per S faktorial dikali 1 dikurang rho kuadrat dikali P0, sehingga ketika kita substitusi datanya, angka yang tadi kita dapatkan, maka dihasilkan LQ sama dengan 0,818252 sekitar 0,0001234466 orang. Kemudian kita akan menghitung L atau jumlah rata-rata dalam sistem. Parameter-parameter berikut ini telah didapatkan nilainya dari hasil perhitungan slide sebelumnya, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. L sama dengan LQ ditambah lambda dibagi mu, dan didapatkan hasil 0,2200 sekian orang. Kemudian kita menghitung WQ. WQ itu adalah waktu tunggu rata-rata dalam antrean. Rumus WQ adalah WQ sama dengan LQ dibagi lambda, dan didapatkan hasil 0,00055 sekian menit, dan kami bulatkan menjadi 0,034 detik. Kemudian menghitung W. W itu sendiri adalah waktu rata-rata dalam sistem. Rumus W itu adalah W sama dengan L dibagi lambda, dan didapatkan nilai 1,0550 sekian menit, dan kami bulatkan menjadi 60,034 detik. Berikut adalah ringkasan angka dari parameter-parameter yang telah kami hitung sebelumnya, dan didapatkan hasil dari nilai lambda sebanyak 0,22083 orang per menit, kemudian mu sebanyak 1 orang per menit, kemudian S atau jumlah server sebanyak 3 petugas, kemudian rho sebanyak 0,7361 atau 7,36%, kemudian probabilitas sistem kosong sebanyak 80,163, kemudian LQ atau rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu sebanyak 0,000123 orang, kemudian L atau total pelanggan dalam antrian sebanyak 0,220957 orang, kemudian WQ atau rata-rata waktu tunggu dalam antrian sebanyak 0,00559 menit, dan kami bulatkan menjadi 0,034 detik, dan juga W atau total waktu dalam sistem sebanyak 1,00056 menit, dan kami bulatkan menjadi 60,03 detik. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan dari kelompok kami, di mana kami memiliki beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan dalam registrasi pengunjung di perpustakaan PDD STDD. Dimana yang pertama terdapat penerapan tap card dengan kartu Taruna, di mana hal tersebut kita terapkan dikarenakan kami masing-masing Taruna di sini memiliki sebuah ID card, di mana di ID card tersebut tertanam chip yang berisi terkait data identitas diri kami.
Sehingga dengan adanya hal tersebut kita dapat memanfaatkan iptek yang ada, dan dari hal tersebut kita dapat mengefisiensi waktu karena kita hanya perlu men-tap card pada suatu alat nantinya, dan identitas kami akan terbaca oleh sistem. Kemudian yang kedua, penamaan jalur registrasi di lantai 2 perpustakaan, di mana apabila kalian mengunjungi perpustakaan PDD STTD, di sana terdapat ruang yang cukup luas dan zona kosong, sehingga mungkin untuk dapat mengefisiensi atau memaksimalkan dari adanya ruangan tersebut, kita dapat menggunakan menambahkan jalur registrasi di lantai 2 tadi. Kemudian yang terakhir yaitu relokasi alat registrasi. Di sini kami menyarankan relokasi dikarenakan jarak antara pintu masuk perpustakaan dan alat registrasi terlalu dekat, sehingga akan menimbulkan kepadatan maupun antrian yang ada di sana apabila pengunjung cukup membludak pada satu momen tertentu, sehingga kami mungkin merelokasikan atau menata ulang terkait tata kelola area pada perpustakaan PDD STTD. Jadi kesimpulannya, optimalisasi antrian pada registrasi perlu untuk dilakukan untuk dapat mengoptimalkan tingkat pelayanan terkait pendaftaran tersebut. Faktor lingkungan juga merupakan faktor yang penting dalam penentuan perhitungan dari usulan perbaikan antrian dari teori antrian itu sendiri. Lalu di sini ada galeri penelitian. Gambar pertama ini menunjukkan antrian peminjaman buku pada perpustakaan. Lalu gambar yang ketiga yaitu gambar dari proses administrasi saat ingin masuk ke perpustakaan. Lalu gambar selanjutnya adalah gambar keadaan perpustakaan itu sendiri. Demikian paparan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.